Kadang kematian tidak selalu datang tanpa tanda. Ada yang mempersiapkannya dengan sangat tenang. Seorang pria memesan 100 buku Yasin bergambar dirinya sendiri 4 hari sebelum ajal menjemput. Inilah kisah nyata yang tak pernah dimuat di koran manapun. Kisah yang mereka sebut pesanan terakhir. Suara printer tua di pojok percetakan Sinar Hati Print berderit pelan sore itu. Bau tinta dan kertas memenuhi udara. Bima yang tengah menata tumpukan brosur pesanan pelanggan menoleh ketika bel pintu berdenting, tanda ada tamu masuk. Seorang pria berumur sekitar 45 tahun melangkah perlahan ke dalam. Tubuhnya kurus, matanya cekung, wajahnya pucat seperti orang yang kurang tidur. Tapi senyum tipisnya terlihat tulus. "Selamat sore, ini percetakan Sinar Hati Print." "Ya." Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. Bima mengangguk. "Betul, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Pria itu menaruh sebuah tas kecil di meja. Dari dalamnya ia mengeluarkan sebuah foto ukuran 4R. Fotonya sendiri, sedang memakai baju koko putih dan peci hitam. "Saya mau pesan 100 buku Yasin, Mas." Ini fotonya buat di sampul depan Bima. Menatap foto itu agak heran. Biasanya pelanggan memesan buku Yasin untuk keluarga yang sudah meninggal, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi pria itu terlihat serius, matanya dalam seolah menyimpan sesuatu. "Untuk acara tahlilan, Pak?" tanya Bima sopan. Raffi mengangguk pelan. "Iya, semacam itulah. Tapi nanti tolong antar ke rumah saya langsung." "Ya, 4 hari lagi." "4 hari lagi, Pak?" "Iya, tepat hari Jumat sore. Tolong jangan lupa." Bima mencatat semua detail di nota pesanan. Saat itu, Pak Hendra lewat dan sempat melirik pria itu. "Bapak pesan untuk siapa, kalau boleh tahu?" tanyanya ramah. Raffi menatapnya sekilas, lalu menjawab tenang. "Untuk saya sendiri, Pak." Keheningan langsung melingkupi ruangan. Anton yang sedang menata kertas di belakang sampai menatap mereka dengan dahi berkerut. Tapi Raffi hanya tersenyum samar, seolah menikmati keheningan itu. "Maaf, Pak. Maksudnya, saya hanya ingin menyiapkan sesuatu sebelum waktunya tiba," potong Raffi pelan. Ia mengeluarkan sejumlah uang muka, lalu berdiri. "Tolong pastikan bukunya selesai." "Ya, kalau saya tidak sempat mengambil, tolong antar saja ke rumah saya di Cipaku. Saya pasti menunggu." Sebelum pergi, ia sempat menepuk bahu Bima pelan. Sentuhannya dingin, seperti tangan orang demam tinggi. "Terima kasih, Mas Bima. Saya tahu Bima orangnya teliti. Jangan salah cetak." "Ya." Bima membeku. Ia tak ingat pernah menyebutkan namanya kepada pria itu. Begitu pintu tertutup, suasana percetakan mendadak hening. Printer di sudut ruangan tiba-tiba berhenti sendiri, lalu menyala lagi, mencetak selembar halaman doa dengan tinta merah yang entah dari mana asalnya. Anton bergumam, "Gue nggak suka nih, Bim. Orangnya kayak bukan orang hidup." Bima menelan ludah, mencoba menganggapnya hanya firasat. Tapi malam itu, saat ia menghitung ulang pesanan dan melihat kembali foto Raffi di atas meja, sekelebat bayangan muncul di kaca etalase depan. Bayangan Raffi berdiri di luar, menatap ke dalam, lalu menghilang perlahan seperti kabut. Printer berhenti lagi. Di layar monitor muncul kalimat aneh yang belum pernah Bima ketik. Lebih besar, "Terima kasih sudah membantu persiapanku." Bima terpaku, jantungnya berdetak keras. Tapi saat ia panggil Anton, tulisan itu sudah hilang. Hanya layar kosong dan dengung printer yang tersisa. Dan di luar, angin berembus membawa aroma bunga melati yang anehnya sangat menyengat. 3 hari setelah Raffi datang, suasana percetakan Sinar Hati Print
terasa tidak seperti biasanya. Printer besar yang biasanya berdengung lancar kini sering berhenti mendadak. Bau tinta jadi lebih menyengat, seperti bercampur aroma bunga yang terlalu kuat. Melati, samar, tapi tajam, menusuk hidung. Bima menatap layar komputer, mencoba memeriksa ulang file desain buku Yasin pesanan Raffi. Tapi file itu terasa aneh. Nama file yang ia buat sebelumnya, yasinraffi.pdf, kini berubah sendiri menjadi pesananku.pdf. Ia menatap Anton yang sedang menata kertas di meja belakang. "Ton, lu ubah nama filenya?" "Enggak, Bim. Dari tadi gue cuma potong kertas." "Emang kenapa?" Bima menelan ludah. "Enggak, cuma nanya aja." Tapi saat ia buka file itu, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di halaman pertama, di bawah kalimat Yasin dan tahlil, muncul tambahan tulisan kecil berwarna abu-abu, nyaris tak terlihat. "Untuk ketenanganku, bukan untuk mereka." Tulisan itu bukan bagian dari desain awal. Dan anehnya, ketika Bima menutup file lalu membukanya lagi, tulisan itu hilang. Siang itu, ketika mereka mencetak halaman terakhir, printer besar tiba-tiba tersendat. Kertas tersangkut, tinta menyembur keluar menodai meja. Anton berteriak, "Astaga, nih printer kayak kesurupan." Bima mendekat dan menarik perlahan kertas yang nyangkut. Tapi matanya langsung membesar saat melihat halaman yang macet itu. Di tengah halaman, doa tercetak samar-samar wajah Raffi, seperti bayangan hitam yang terbentuk dari tinta. Ia menjatuhkan kertas itu ke lantai. Anton menatapnya. "Itu muka dia kan? Yang pesan waktu itu?" Bima hanya mengangguk, suaranya tercekat. "Iya, tapi gue gak pernah masukin fotonya di halaman itu." Pak Hendra datang karena mendengar keributan. Ia memarahi mereka karena menghamburkan tinta. Tapi begitu melihat kertas itu, ekspresinya berubah. "Buang aja, jangan aneh-aneh," katanya cepat, lalu pergi ke ruang belakang. Malamnya, setelah percetakan tutup, Bima memutuskan lembur untuk memastikan buku-buku itu selesai sesuai tenggat. Ia sendirian, hanya ditemani suara printer dan detik jam dinding. Sekitar pukul 11 malam, listrik sempat berkedip. Layar komputer berkedip 3 kali, lalu menampilkan pesan singkat di layar hitam. 3 hari lagi. Bima membeku. Pesan itu muncul begitu saja, tanpa ada jendela program terbuka. Ketika ia restart komputer, semuanya normal kembali. Tapi ia merasa tidak sendiri. Dari kaca etalase depan, terlihat bayangan samar berdiri di luar, mirip sosok laki-laki dengan baju koko putih. Bima mendekat pelan, tapi saat ia sampai di dekat pintu, bayangan itu menghilang. Yang tersisa hanya aroma melati segar, lebih kuat dari sebelumnya. Pagi harinya, Anton datang lebih dulu. Wajahnya pucat. "Bim, lu baca berita pagi ini belum?" Bima menggeleng. Anton menunjukkan ponselnya. Di layar tampak berita lokal. Seorang pria bernama Raffi Prasetya, 45, ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Cipaku, Bogor Selatan. Dugaan serangan jantung. Raffi meninggal malam tadi sekitar pukul 23.15. Waktu Bima membaca jam tangannya, detaknya berhenti sejenak. Ia ingat pukul itu persis waktu pesan 3 hari lagi muncul di komputernya semalam. Anton berbisik pelan, "Bim, bukankah itu orang yang pesan buku Yasin itu?" Bima tidak menjawab. Ia hanya memandang tumpukan buku Yasin di atas meja. 100 eksemplar sudah siap dikirim. Di sampul depan, foto Raffi tersenyum tenang dengan tulisan, "Almarhum Raffi Prasetya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya." Padahal mereka belum pernah menambahkan kata almarhum sebelumnya. Printer di pojok ruangan tiba-tiba menyala sendiri. 1 lembar kertas kosong keluar perlahan. Di tengahnya tertulis dengan tinta merah, "Antarkan ke rumahku, aku menunggu." Anton langsung mundur ketakutan. "Bim, sumpah,
Ini udah nggak masuk akal. Bima hanya menatap tulisan itu lama. Entah kenapa, jauh di dalam hati, ia tahu permintaan itu bukan ancaman, tapi semacam permohonan terakhir. Dan sejak saat itu, udara di percetakan terasa semakin berat. Setiap malam, aroma melati semakin tajam. Dan printer tanpa sebab terus mencetak halaman kosong bertuliskan satu kalimat yang sama. Jumat sore. Hari Jumat sore. Langit di atas pasir angin berwarna abu-abu kelam, seolah ikut menyimpan rahasia dari pesanan yang kini menumpuk di meja percetakan. 100 buku Yasin dengan wajah Raffi Prasetya di sampul depan telah selesai rapi, dibungkus kardus besar berlabel Rumah Raffi, Cipaku. Bima berdiri diam menatap tumpukan itu. Setiap kali ia memandangi foto di sampul buku, jantungnya terasa berdegup aneh. Tatapan mata Raffi pada foto itu seperti menembus balik, menatap dirinya dalam-dalam. "Bim, ayo berangkat, udah sore," panggil Anton, menepuk bahunya. "Kita antar sekarang biar nggak malam di jalan. Gue nggak mau lewat kebun bambu kalau udah gelap." Pak Hendra muncul dari ruang belakang membawa nota pengiriman. Wajahnya tampak tegang. "Kalian hati-hati, antarkan ke rumah almarhum Raffi Prasetya di Cipaku. Istrinya yang akan terima. Jangan lama-lama di sana." Bima menatap nota itu. Di kolom keterangan tertulis tulisan tangan Raffi sendiri, tertulis jelas di tinta biru. "Antarkan ke rumah saya hari Jumat sore." Saya pasti menunggu tulisan itu belum pernah diubah sejak ia pertama kali menulis nota pesanan. Sekarang, setelah Raffi meninggal, kalimat itu terasa seperti pesan dari dunia lain. Perjalanan menuju Cipaku memakan waktu sekitar 25 menit. Mobil bak terbuka yang dikendarai Anton berderak pelan melewati jalan berbatu. Udara lembab sore itu membawa aroma tanah basah dan melati samar. Aroma yang sudah sering menghantui Bima sejak malam printer mencetak pesan Jumat sore. "Ton, lu nyium enggak?" tanya Bima pelan. "Apaan?" "Bau melati." Lagi-lagi Anton mendengus. "Ah, sugesti lu aja, gua nggak nyium apa-apa." Tapi belum sampai 5 menit kemudian, mereka melewati tikungan yang dipenuhi pepohonan bambu menjulang tinggi. Dari sela daun, suara gesekan seperti bisikan terdengar jelas. Bima menoleh ke arah kanan dan hatinya langsung mencelos. Ada sosok putih berdiri di antara batang bambu, setinggi manusia. Diameter menatap mobil yang lewat. Ia langsung menunduk, pura-pura tak lihat. Anton sempat melirik spion dan mendesis. "Lu lihat juga?" Bima hanya menjawab pelan. "Udah, jangan bahas. Fokus jalan." Saat mereka tiba di rumah Raffi, suasananya ramai. Tenda duka sudah berdiri di halaman depan. Beberapa orang tengah duduk membaca Yasin bersama. Di pojok halaman, terlihat Burina mengenakan kerudung hitam, wajahnya sembab. Anton dan Bima turun membawa kardus besar berisi buku Yasin. Seorang pria paruh baya menghampiri mereka. "Mas, dari percetakan ya? Ini kiriman apa?" Bima menjawab pelan. "Buku Yasin, Pak. Pesanan almarhum." Begitu kata almarhum keluar, semua kepala di sekitarnya serentak menoleh. Burina mendekat, matanya membesar. "Tunggu, siapa yang pesan?" Bima menyerahkan nota pesanan. Tangannya sedikit gemetar. "Ini almarhum Raffi Prasetya yang pesan sendiri 4 hari lalu. Katanya buku ini harus dikirim ke rumah hari Jumat sore." Burina langsung menjatuhkan tubuhnya lemas ke lantai. Tangis pecah. "Ya Allah, suamiku. Ternyata ini yang dia maksud waktu pamit malam itu. Dia bilang mau urus sesuatu penting sebelum tidur. Ya Allah, Raffi." Suara isak dan takbir terdengar bersahutan. Beberapa warga memandangi kardus berisi buku Yasin itu dengan wajah ngeri. Di sampul setiap buku, foto Raffi tersenyum mengenakan baju koko putih. Foto yang sama
dengan yang digunakan keluarga untuk bingkai di meja doa malam ini. Bima hanya berdiri diam. Dunia terasa berputar. Anton memegang bahunya. Suaranya bergetar. "Bim, ini gila. Dia benar-benar nyiapin buat dirinya sendiri." Pak RT setempat mendekat dan berkata, "Buku-buku ini akan kami pakai malam ini juga untuk tahlilan pertama." "Terima kasih," sudah mengantar. Bima mengangguk, tapi pikirannya melayang ke kata-kata terakhir Raffi waktu itu. "Saya pasti menunggu." Setelah menyerahkan pesanan, mereka pamit pulang. Matahari sudah tenggelam, menyisakan semburat oranye di ufuk barat. Jalanan menuju Pasir Angin semakin sepi, terutama ketika mereka kembali melewati jalan kebun bambu. Hening. Hanya suara mesin mobil dan serangga malam. Anton mencoba memecah keheningan. "Bim, abis ini kita mampir warung aja ya. Gua butuh kopi kuat. Dingin banget nih." Tapi Bima tidak menjawab. Pandangannya terpaku ke depan. Di ujung jalan yang gelap, di bawah pohon besar, di pinggir bambu, tampak sosok putih berdiri. Mobil melambat. Sosok itu tegak kaku. Kain kafannya menggantung kotor. Dari jarak itu, wajahnya terlihat jelas. Raffi Prasetya. Matanya menatap lurus ke arah mereka. Tapi bukan tatapan marah, melainkan seperti senyum damai. Anton menjerit kecil dan menginjak rem. "Astaga, Bim!" Sosok itu tidak bergerak. Bima gemetar, menatap balik, dan dari kejauhan mendengar suara lirih yang entah datang dari angin atau dari sosok itu sendiri. "Terima kasih, sudah mengantarkan." Sekejap kemudian, angin berembus kencang, daun bambu bergesekan keras. Sosok itu lenyap begitu saja. Bima terdiam lama. Anton menatapnya pucat. "Lu dengar juga?" Bima mengangguk pelan. "Iya," dia cuma bilang, "Terima kasih." Mobil kembali melaju perlahan meninggalkan kebun bambu yang kini terasa lebih sunyi dari kematian itu sendiri. Dan entah kenapa, bau melati kembali menyeruak, kali ini lebih lembut. Suasana malam itu di rumah Raffi Prasetya begitu sendu. Tenda biru tua berdiri di halaman, kursi-kursi plastik berderet, dan suara ayat suci bergema dari pengeras suara kecil. Hujan gerimis turun perlahan, menambah dingin dan kesepian di udara. Bima dan Anton masih berdiri di depan rumah, belum berani pulang. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sosok pocong di bawah pohon bambu yang mirip dengan wajah Raffi. "Ton," suara Bima lirih, "lu yakin yang kita lihat tadi beneran dia?" Anton mengangguk pelan. "Iya Bim, gua nggak salah lihat." Senyumnya sama persis kayak di foto sampul buku itu. Gerimis semakin deras. Mereka memutuskan berteduh sebentar di bawah tenda. Di dalam rumah, tahlil pertama baru saja dimulai. Suara laki-laki melantunkan doa dengan nada berat dan penuh sedih. Dari dalam rumah, Bu Rina keluar sambil membawa salah satu buku Yasin. Wajahnya masih sembab. Ia menghampiri Bima. "Mas, terima kasih ya sudah antarkan buku ini. Tapi boleh saya tanya sesuatu?" Bima menunduk sopan. "Tentu Bu, waktu suami saya pesan, apakah beliau bilang sesuatu tentang kenapa pesanan untuk dirinya sendiri?" Pertanyaan itu membuat tenggorokan Bima tercekat. Ia teringat jelas kata-kata Raffi hari itu. "Saya pasti menunggu." Tapi ia tidak tega mengatakannya. Bima hanya menjawab pelan. "Beliau cuma bilang ingin menyiapkan sesuatu sebelum waktunya tiba, Bu." Bu Rina menatap buku itu lama. Waktu malam sebelum beliau meninggal, Raffi sempat keluar rumah sendirian. Katanya mau urus sesuatu penting. Saya pikir hanya ke warung. Ternyata dia ke tempat Mas Bima bekerja. Ya, air matanya jatuh, membasahi sampul buku yang bergambar wajah suaminya sendiri. Ternyata dia udah tahu, Mas. Dia tahu waktunya dekat. Anton menatap ke arah ruang tamu. Di sana, puluhan orang sedang membaca Yasin bersama.
Tapi di sela-sela barisan jamaah, Bima melihat sesuatu. Bayangan seseorang berdiri di pojok ruangan, mengenakan baju koko putih. Wajahnya teduh, tapi matanya redup. Itu Raffi. Bima refleks menarik napas cepat. Tapi saat ia berkedip, sosok itu menghilang begitu saja. Ia mencoba mengalihkan pandangan, namun hatinya berdebar tidak karuan. Setelah tahlil selesai, keluarga dan tetangga mulai pulang satu persatu. Hanya tinggal beberapa orang yang merapikan kursi. Bima dan Anton berpamitan pada Bu Rina. Tapi sebelum pergi, Bu Rina memberikan satu buku Yasin kepada mereka. Bawalah satu untuk kenang-kenangan. Mungkin arwah suami saya akan senang. Mereka menerima dengan ragu, tapi sopan. Begitu buku itu masuk ke tangan Bima, suhu udara di sekitarnya tiba-tiba menurun. Dingin menusuk kulit, seperti berdiri di dekat peti jenazah. Anton menggigil. "Bim, lu ngerasa dingin banget nggak?" Bima hanya mengangguk pelan. "Ayo pulang aja, Ton. Gue udah nggak enak di sini." Malam itu, saat mereka berdua berjalan menuju mobil, lampu tenda tiba-tiba bergetar, seperti ditiup angin kencang. Suara kain bergesekan keras. Dan di kejauhan, dari arah halaman, terdengar suara langkah berat. Duk, duk, duk. Bima menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi kemudian, dari arah pohon mangga di depan rumah, muncul bayangan putih menggantung pelan, seperti kain yang tertiup angin. Perlahan-lahan, bayangan itu menoleh ke arah mereka. Wajahnya tidak lain adalah Raffi dalam balutan kafan. Tapi matanya kali ini kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Anton langsung menjatuhkan kardus kosong yang ia bawa. Astaga, Raffi! Sosok itu tidak bergerak, hanya bibirnya yang perlahan membentuk senyum tipis, lalu terdengar suara lirih. "Doakan aku." Setelah itu, angin bertiup kencang. Semua lampu padam. Suara kain tenda berkibaran keras. Bu Rina menjerit dari dalam rumah. Bima spontan membaca istighfar, memeluk Anton yang sudah gemetaran. Begitu lampu menyala kembali, sosok itu sudah hilang. Tapi di tanah tempat ia berdiri tadi, tersisa buku Yasin terbuka pada halaman terakhir. Dan di atasnya, dengan tinta basah merah seperti darah, tertulis, "Terima kasih. Doa kalian sampai Anton gemetar." Suaranya patah-patah. "Bim, kita pulang sekarang juga." Bima mengangguk. Tapi sebelum melangkah ke mobil, ia sempat menoleh sekali lagi ke arah rumah Raffi. Dari jendela, tampak sosok putih berdiri di balik tirai, mengangguk pelan seolah mengucap selamat tinggal. Dan saat mobil berjalan menjauh, dari kaca spion, Bima masih melihat sosok itu berdiri di bawah pohon mangga, perlahan memudar bersama kabut hujan malam. Malam itu, Bogor diselimuti kabut tebal. Hujan baru saja reda, tapi udara masih basah dan dingin menusuk. Bima duduk di depan meja kerjanya di percetakan Sinar Hati Print. Waktu sudah menunjukkan pukul 23.40, tapi matanya tidak bisa terpejam. Di depannya tergeletak satu buku Yasin, buku yang diberikan Bu Rina saat tahlilan malam sebelumnya. Halaman terakhir buku itu terbuka sendiri, dan entah kenapa tinta merah bertuliskan, "Terima kasih, doa kalian sampai." Kini mulai memudar, seperti terserap kertas. Anton yang duduk di kursi sebelah mencoba memecah keheningan. "Bim, lu yakin mau kerja lembur malam ini? Gue masih kebayang mukanya, sumpah." Bima menatap kosong ke arah printer yang berdengung. "Justru gue gak bisa tidur, Ton. Sejak balik dari rumah Raffi, perasaan gue gak tenang." Suara mesin printer berhenti tiba-tiba. Lampu di ruangan berkedip. Pak Hendra yang biasanya pulang sore, malam itu masih di ruang belakang menghitung biaya pesanan pelanggan. Ia mendongak ketika lampu meredup. "Listrik lagi-lagi error ya, Bim?" "Sepertinya, Pak," jawab Bima pelan. Tiba-tiba, dari arah rak buku di pojok,
terdengar suara kertas diseret pelan. Sek, sek. Anton refleks berdiri. Bim, lo denger nggak? Bima mengangguk. Jantungnya berdebar keras. Ia berjalan pelan ke arah rak. Suasana sunyi. Tapi saat ia mengulurkan tangan untuk menyingkap tumpukan kertas, brak! Semua buku Yasin yang tersisa jatuh berserakan ke lantai. Bima mundur beberapa langkah. Di antara tumpukan buku itu, satu buku terbuka sendiri. Di halaman pertama, tertera foto Raffi, tapi kali ini wajahnya berbeda. Matanya menatap lurus ke arah Bima, seolah hidup. Dan di bawah foto itu, muncul tulisan baru dengan tinta merah basah. Aku masih menunggu ucapan terakhirmu. Anton menjerit. Astaga Bim, itu nulis sendiri. Pak Hendra keluar dari ruang belakang, marah karena ribut. Tapi begitu melihat tulisan di buku itu, wajahnya langsung pucat pasi. Mungkin tinta bocor, katanya gugup, tapi suaranya bergetar. Sekitar pukul 00.20, Bima memutuskan untuk pulang. Ia menolak diajak Anton naik motor bareng. Gue mau sendiri aja, Ton. Kepala gue penuh. Ia menempuh jalan pulang melewati jalan kebun bambu, rute yang paling singkat ke rumahnya di warung jambu. Jalan itu sunyi dan berkabut. Lampu jalan hanya 1-2, redup seperti lilin kehabisan minyak. Bambu di kiri kanan jalan bergoyang pelan, mengeluarkan suara srik, srik yang seperti bisikan manusia. Bima menyalakan motor lebih cepat, tapi di tikungan keempat, lampu motornya mendadak mati. Mesin tersendat, lalu berhenti total. Ia mencoba starter, gagal. Sekali lagi, gagal. Ya Allah, bukan di sini, gumamnya. Dalam diam, ia mendengar sesuatu dari arah bambu, seperti langkah orang memakai sarung, menyeret pelan. Sletak, sletak. Bima menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika kabut terbuka sedikit, ia melihat seseorang berdiri di ujung jalan, putih seluruhnya. Kaku, wajahnya pucat. Itu Raffi. Sosok itu melayang perlahan mendekat. Dari jarak 10 meter ia berhenti. Suara serak keluar dari balik kafannya. Terima kasih, sudah mengantarkan doa. Bima mundur, tubuhnya gemetar hebat. Raffi, suaranya bergetar. Sosok itu mengangguk pelan. Aku pesan buku itu untuk diriku sendiri, agar kalian tahu bahwa kematian itu bisa datang bahkan sebelum undangan tahlil disiapkan. Lalu ia melanjutkan dengan suara lirih, nyaris tak terdengar. Doakan aku, tapi jangan pernah kembali ke percetakan itu malam hari. Setelah itu, tubuh pocong itu perlahan memudar. Tapi sebelum benar-benar lenyap, kain kafannya terurai sedikit, jatuh ke tanah, basah dan dingin, seperti kain dari liang lahat. Bima berlari sekuat tenaga. Motor ia tinggalkan begitu saja. Ia baru berhenti ketika sampai di ujung jalan besar. Napas tersengal, mata berkaca-kaca. Dari kejauhan terdengar samar suara azan subuh. Ia menatap ke belakang. Jalan bambu kini kosong. Tapi dari kabut yang masih bergelayut, terdengar satu suara terakhir, lirih namun jelas. Terima kasih, Bima. Keesokan paginya, warga menemukan motor Bima terparkir di pinggir jalan kebun bambu. Kunci masih tergantung, tapi tak ada tanda-tanda pemiliknya. Ketika Anton datang mencari ke tempat itu, ia hanya menemukan satu buku Yasin di atas jok motor. Halaman terakhirnya terbuka, bertuliskan tinta merah, "Sampaikan salamku pada Anton." Anton terdiam, dan dari kejauhan, angin berembus membawa aroma melati yang kuat sekali. Aroma yang hanya muncul di malam tahlilan kematian. Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Malam ketika Bima menghilang di jalan kebun bambu. Sejak ditemukan motornya di pinggir jalan dengan satu buku Yasin di joknya, tak seorang pun tahu kemana Bima pergi. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda perkelahian.
hanya kabut pekat dan aroma melati yang masih terasa sampai pagi. Anton tidak bisa tidur sejak hari itu. Setiap malam, ia merasa seolah mendengar suara printer dari percetakan meski sedang dimatikan. Kadang terdengar bisikan samar dari dalam mesin, seperti suara seseorang yang berdoa pelan. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah Bima. Awalnya, Anton mengira itu hanya halusinasi. Tapi suatu malam, saat ia masuk ke percetakan bersama Pak Hendra untuk menutup pembukuan, suara itu terdengar jelas dari dalam ruangan. Pak Hendra berusaha tegas. Itu mungkin suara pipa air. Namun langkahnya berhenti mendadak ketika printer yang sudah dimatikan menyala sendiri. Lampu indikator hijau berkelap-kelip dan dari dalam slot kertas, satu lembar hasil cetakan perlahan keluar. Anton mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Di atasnya tercetak foto Raffi Prasetya berdampingan dengan Bima Rahardian. Keduanya tersenyum samar. Di bawahnya tertulis dalam huruf miring, yang hidup akan mendoakan, yang mati akan menunggu. Pak Hendra menjatuhkan pulpen yang dipegangnya. Ini udah gak masuk akal, Ton. Besok kita tutup dulu percetakan ini. Anton mengangguk cepat. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu belum selesai. Keesokan harinya, Anton memberanikan diri menemui Burina di rumahnya di Cipaku. Ia membawa buku Yasin yang ditemukan di atas jok motor Bima. Burina menerimanya dengan wajah sendu. Masih ada aroma melati dari buku ini, katanya lirih. Sama seperti malam tahlilan pertama. Anton menceritakan semua kejadian di percetakan. Tentang printer yang menyala sendiri, tentang cetakan foto aneh, tentang suara doa yang terus terdengar. Burina menatap Anton lama. Mas Bima orang baik, suami saya juga. Mungkin arwah mereka belum tenang karena ada pesan yang belum tersampaikan. Pesan apa, Bu? Waktu itu, sebelum Raffi meninggal, dia sempat bilang kalau semua orang harus siap dengan kematiannya masing-masing. Saya tidak paham maksudnya, tapi mungkin sekarang Mas Bima juga sudah termasuk di dalamnya. Anton merinding mendengar kalimat itu. Malamnya, Anton tidak tahan. Ia kembali ke percetakan Sinar Hati Print sendirian. Hujan turun deras, kilat menyambar langit. Ia menyalakan lampu, tapi ruangan terasa dingin luar biasa. Di meja kerja Bima, buku Yasin yang dulu disimpan kini terbuka. Halaman terakhirnya kosong. Tiba-tiba, printer di pojok ruangan menyala lagi, padahal colokannya sudah dilepas. Dari dalam mesin, kertas keluar perlahan. Tinta menetes sendiri, membentuk huruf demi huruf. Anton, jangan takut. Anton mundur, matanya melebar. Suara langkah kaki terdengar dari arah pintu. Ia menoleh dan di sana berdiri Bima, basah kuyup, wajahnya pucat tapi tersenyum. Bima? Ya Allah, lu kemana aja Bim? Semua orang nyariin lu. Bima tidak menjawab. Ia hanya berjalan perlahan ke meja, mengambil buku Yasin itu, lalu menatap Anton. Udah selesai, Ton. Dia udah tenang. Anton menatap heran. Maksud lu siapa? Raffi, jawab Bima lirih. Dia udah pergi, tapi dia titip satu hal. Sebelum Anton sempat bertanya lebih jauh, suara azan Isya dari kejauhan bergema. Dan di detik itu juga, tubuh Bima memudar pelan, seperti kabut tersapu angin. Buku Yasin di tangannya jatuh ke lantai, terbuka pada halaman terakhir yang kini terisi tulisan baru. Terima kasih Anton, aku sudah bersamanya. Anton berteriak, memanggil nama Bima, tapi tak ada jawaban. Ruangan menjadi sunyi. Printer berhenti menyala. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Malam itu doa sudah dibacakan, tapi arwahnya belum benar-benar pergi. Buku-buku Yasin masih tersisa
dan setiap lembar yang terbuka membawa satu nama baru. Jika suatu malam kamu mendengar printer menyala sendiri, mungkin dia sedang menyiapkan pesanan berikutnya.